Bupati Belitung Sahani Saleh mengumumkan bahwa ada satu pasien yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung. Pasien dengan nomor 034 berusia 54 tahun tersebut kini diisolasi di gedung BRSUD Marsidi Judono, Belitung. Perihal tersebut ditegaskan oleh Bupati Belitung pada saat jumpa pers di kantor Dispora Pemkab Belitung pada hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2020. Dihadiri Wakil Bupati Belitung Isyak Merobi, Sekda Pemkab Belitung, Kapolres Belitung, Dandim 0414 Belitung, Kajari Belitung, Lanut Belitung, Direktur RSUD Marsidi Judono Belitung, Kadin Kominfo Kabupaten Belitung, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Yoga Nursiwan. Sejauh ini Bupati Belitung Sahani Saleh lebih lanjut menjelaskan, pasien 034 telah menjalani uji swab sebanyak 2 kali. Bupati Belitung Sahani Saleh mengumumkan bahwa ada satu pasien yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung. Pasien dengan nomor 034 berusia 54 tahun tersebut kini diisolasi di gedung BRSUD Marsidi Judono, Belitung. Sesuai dengan yang kami sampaikan di grup media dan sesuai disampaikan oleh juru bicara pemerintah terkait dengan COVID-19 di Indonesia, pada sore hari ini Bapak Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas dengan COVID-19 di Kota Belitung akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk dengan kondisi terkini hasil laboratorium di pusat biomedis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Untuk itu saya silakan Pak Bupati. Terkait hasil pemeriksaan laboratorium 3 dari 5 sisa spesimen pasien PDP dan 1 pasien PDP diperoleh hasil pemeriksaan seluruh. Pertama itu pasien nomor 030 laki-laki 49 tahun negatif. Kemudian pasien 037 laki-laki 23 tahun negatif, dan pasien 034 laki-laki 54 tahun dengan hasil positif COVID-19. Dua pasien 034 PDP ini pasien pertama dengan hasil tes COVID-19 positif di Provinsi Bangka Belitung. Dengan demikian, COVID Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 kita masih menunggu pemeriksaan sampel swab tenggorokan yang belum ada hasilnya, yaitu 4
pasien positif. Keempat, pasien 034 dengan COVID-19 positif datang pertama kali di UPD Gunung tanggal 23 Maret 2020 pukul 20 WIBA langsung menuju COVID Center FMG atau Rumah Sakit Gunung di gedung isolasi A, dan telah dilakukan pemeriksaan standar standar ya. Kemudian diambil swab pertama, namun masih dinyatakan positif karena kondisi pasien masih baik dan pasien dipulangkan untuk diminta datang kembali tanggal 25 Maret 2020 pukul 09.00 WIB Indonesia bagian Barat untuk pengambilan swab kedua. Namun ternyata hasil pemeriksaan Nielsen menunjukkan ada tanda-tanda pneumonia sehingga pasien sempat meningkat statusnya menjadi PDP dan diisolasi di gedung isolasi. Hari ini tanggal 30 Maret 2020 pukul 7 pasien dinyatakan COVID-19 berdasarkan hasil dari laboratorium litbang gas biomedis Kementerian Kesehatan. 6. Sampai siang ini Rumah Sakit Masidi Yudino telah menangani 56 pasien dengan rincian 46 pasien PDP dan 10 pasien PDP. Namun yang diperiksa swab tenggorokan hanya 21 pasien dengan rincian 9 pasien ODP negatif, 6 PDP negatif, 1 PDP positif, dan 4 pasien masih menunggu hasil, yaitu 1 PDP dan 3 ODP. Kemudian RSU saat ini sedang merawat 6 pasien terdiri atas 4 pasien PDP, 1 pasien PDP, dan 1 pasien positif. 8 pasien yang dirawat semua dalam kondisi stabil dan perbaikan. 9 saat ini tetap positif. Imuno kita telah melakukan 24 pemeriksaan rapid ya. Pemeriksaan rapid test ya, antibody antigen terhadap 24 ODP yang selama ini pernah memiliki kontak secara langsung dengan erat dengan pasien 034 yang positif COVID-19, yang hasilnya bisa ditunggu 1 jam. Mungkin nanti ya, sudah dapat informasi apakah yang ODP sekarang ini yang pernah kontak itu negatif atau positif. Apabila negatif, maka para ODP tersebut akan diisolasi mandiri di rumah dan diawasi ketat terhadap gejala-gejala yang mungkin timbul karena masih dalam masa inkubasi. Dan bagi yang positif akan langsung diisolasi di gedung isolasi T untuk diambil swab tenggorokan dan diperiksa dengan metode PCR. Demikian sampaikan ya. Dan selanjutnya kami berharap kepada masyarakat jangan panik, tenang, dan jangan sampai ada spekulasi mendapat berita atau hasil swab sehingga ada istilahnya dibutuhkan sembako. Dan kita juga sudah menghimbau kepada perecer maupun peredar dari sembako jangan sampai ada yang kebetulan mereka mungkin yang menjadi pendorong beras dan sebagainya. Dan sini harapnya tidak demikian. Ini ya urusan kebutuhan hidup sembako kita cukup tersedia untuk 3 bulan ke depan dan tidak ada permasalahan dengan ketersediaan ketahanan pangan kita terkait dengan sembako. Ini himbauan saya kepada seluruh masyarakat.
dan senantiasa mengikuti anjuran dan aturan yang dilaksanakan oleh segenap jajaran tim ini ya, baik itu kami dari jajaran pemerintahan, dari jajaran Forkominda dan ini ya yang terlibat langsung, baik itu dari Kapolres, Pak Dandim, dan juga dari Pak Najari, dan juga dari Menganut semuanya, serta juga ini dari DPRD juga semua terlibat maupun dari masyarakat harus mengikuti anjuran yang kita mengikuti bagaimana diberi ulang-ulang oleh Presiden dan juga yang lainnya memberikan saran memberikan petunjuk untuk menghindari COVID ini, khususnya terutama jangan sampai ada bergerombolan untuk lagi tempat hindari semua itu. Jadi harus mengisolasi diri secara mandiri ya diam di rumah paling tidak, jangan sampai juga ya tidak aktivitas yang punya kebun yang suka mancing pergi mancing ketahuan ada hasil daripada hidup tidak di rumah. Dan kita harus melihat sadar juga bagi mereka yang selama ini hidup di garis harian misalnya yang pasti ada mengalami kesulitan, dan kami pun lagi memikirkan juga melakukan suatu tindak-tindak untuk menangani masalah ini juga ya. Lihat juga kita ya jangan sampai gara-gara tidak kena corona tapi khawatir kena busung latar nanti jadi masalah. Tidak masalah kan? Ini juga kami sedang saya dengan jajaran semua kita ini DPR juga dengan lapor positifnya besok kita teluk atau orang di Sabah, aku harap semua saling menjaga kesehatan, terutama keluarga. Panik nggak masalah, panik justru kita panik tuh lebih membuat kita dan keluarga kita lebih safety. Kita dapat mengingat keluarga kita untuk lebih menjaga kesehatan, jaga kebersihan. Ingat virus ini lebih bermutasi, tidak cukup dengan air mengalir, cuci tangannya harus dengan sabun. Terus setiap ketemu orang atau pulang dari kerja, aku harap pas sampai ke rumah kita mandi, ke jawab dulu keluarga, kita mandi bersih badan, karena bukan untuk siapa, untuk keluarga kita sendiri. Karena resiko COVID ini rawan dengan usia yang 50 tahun ke atas, karena resiko meninggalnya lebih tinggi daripada yang anak-anak muda. Aku harap kita, terutama untuk anak muda, jagalah orang-orang yang biasa pagi yang menjaga keperluan kita. Terus yang soal mungkin postingan di forum atau apa, aku tidak minta, tidak menyudutkan satu pihak. Aku cuma berharap Pemkab langsung bergerak cepat untuk diumumkan, karena masyarakat wajib tahu, dan lebih cepat lebih baik, karena lebih cepat juga untuk mengingatkan. Kalau ditutup ujung-ujung kita nunggukan banyak yang meninggal di rumah sakit. Semoga aja dari anakku, semoga Pemkab juga tak lebih gesit, terus juga membantu dari masa aku dari provinsi. Kami ada di sini juga satu rapat, dan salah satunya juga untuk yang di Belitung ini karena positif ini, dan kami juga dari Golkar lalu juga untuk rencananya memberikan bantuan, dan kedepannya mungkin langsung ke tim gugus atau ke Pemkab. Itu aja dari saya pribadi. Dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi TV online BTB Belitung Televisi Berita melaporkan.